Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita diberi kesehatan oleh Allah. Nah, sebelum pembelajaran hari ini Ibu mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, pada pagi hari ini kita membahas tentang dengan ilmu pengetahuan semua akan menjadi mudah. Ilmu pengetahuan itu akan membuat semua menjadi mudah. Nah, seperti kalau dulu kesulitan, sekarang karena perkembangan ilmu pengetahuan, maka kehidupan manusia makin mudah. Apa saja contohnya? Contohnya seperti yang paling sederhana aja, yaitu alat komunikasi. Dulu kita berbicara dengan orang yang jauh, itu kita membutuhkan sangatlah lama, ataupun kadang itu kita membuat surat terlebih dahulu untuk menyampaikan sebuah informasi kepada orang tersebut. Nah, pada hari ini, pada zaman sekarang, itu sangatlah mudah dalam berkomunikasi, yaitu menggunakan iPhone atau HP. Nah, inilah perkembangan ilmu pengetahuan membuat kehidupan manusia lebih mudah. Contohnya lagi ketika masa Nabi. Nah, pada masa Nabi itu berpergian dari kota Mekah ke Palestina itu membutuhkan waktu sangatlah lama, sekitar 2 bulan. Nah, pada zaman sekarang kita berpergian dari Mekah ke Palestina kurang lebih mencapai waktu hanya 1 jam. Nah, jadi dengan ilmu pengetahuan semua itu menjadi mudah. Kapan semua itu bisa menjadi mudah, yang berkah, yang manfaat, tidak mendatangkan bahaya? Ketika semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu itu kita cari karena Allah, kita gunakan sesuai aturan-aturan Allah, sehingga keberkahan itu kita dapatkan. Ilmu pengetahuan semua lebih mudah dengan kunci. Semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yakni membaca Quran surat Ar-Rahman ayat 33 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Al-ayah. Dan yang kedua, membaca Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'il ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Al-ayah. Nah, untuk Quran surah Ar-Rahman dan surat Al-Mujadalah ini silakan dibaca dan dihafalkan ya anak-anak. Maaf, untuk yang surah Al-Mujadalah tadi ada yang salah, yakni yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Yang benar yaitu yarfa'illahu alladzi. Ibu tadi salah mengucapkan. Mohon maaf. Ya, untuk itu silakan dibaca dan dihafalkan ya anak-anak. Nah, anak-anakku yang berbahagia, selanjutnya kita akan melihat hukum tajwid yang berkaitan dengan Asy-Syamsiyah dan Al-Qamariyah. Yang Ibu bahas sekarang yang pertama yaitu Asy-Syamsiyah. Nah, huruf Asy-Syamsiyah ada 14, yakni ta, sa, shod, ro, ta, bo, zal, nun, dal, sin, zo, zai, shin, lam. Nah, contohnya yaitu as-sholatu, ar-rodha'ah, an-nisa'ah. Nah, di Asy-Syamsiyah ini huruf al itu seolah-olah tidak ada atau tidak terbaca, tetapi dicantumkan
di kalimat tersebut. Seperti as-sholatu. Huruf A-nya tidak dibaca, langsung ke shod. Langsung berhubungan ke shod. As-sholatu. Ar-ridha'ah. A-nya tidak dibaca, samar-samar atau tidak dibaca, langsung ke ro. Ar-ridha'ah. An-nisa'a. Langsung ke nun. Begitulah. Nah, selanjutnya yaitu huruf al-qamariyah. Huruf al-qamariyah ini juga terdapat 14, yaitu alif, ba, ghain, ain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, qaf, ya, mim, ha. Nah, contoh dari al-qamariyah yakni bil yaum al-akhiri al-muflihuna. Untuk huruf al-qamariyah ini al-nya terdengar jelas, seperti bil yaum. Alif lam atau dibaca al terdengar dengan jelas. Bil yaum al-akhiri. Al-akhiri. Al-nya terdengar dengan jelas. Al-muflihuna. Al-muflihuna. Huruf al-nya terdengar dengan jelas. Nah, inilah huruf asy-syamsiyah dan al-qamariyah dapat difahami dan diterapkan dalam membaca Al-Qur'an. Ya, bagi anak-anakku yang berbahagia, selanjutnya yakni arti perkata dari surat Ar-Rahman ayat 33. Nah, yang pertama, ya ma'syarol, wahai golongan al-jinni wal insi, jin dan manusia. Ini stata'tum, jika kalian sanggup, antanfudhu, untuk menebus, min aqtari, dari sebagian penjuru, as-samawati wal ardi, langit dan bumi. Fanfudhu, maka tembuslah, la tanfudhu, kalian tidak akan menebusnya, illa bisultani, kecuali dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terjemahnya yakni wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menebus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Nah, untuk selanjutnya yakni arti perkata dari Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, mereka beriman. Idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian, tafassahu, berlapang-lapanglah kalian. Fil majalisi, di dalam majelis, fafsahu, maka berlapang-lapanglah. Famsuzu, maka berdirilah. Yarfa'illahu, Allah Subhanahu wa taala mengangkat. Minkum, di antara kalian, utu ilma, orang-orang yang berilmu, darajatin, beberapa derajat, bima ta'maluna, dengan apa yang kamu kerjakan, khabirun, Allah Subhanahu wa taala maha teliti. Dan yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Ya, untuk anak-anakku yang berbahagia, adapun hadis yang menjelaskan tentang ilmu, yakni Nabi Muhammad SAW bersabda, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi SAW, talabul ilmi faridatu ala kulli muslimin, rawahu Ibnu Majah. Yang artinya, dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda,
menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim. Nah, inilah salah satu hadis yang menyuruh kita untuk menuntut ilmu. Jadi, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim. Dan adapun hadis tentang pentingnya ilmu menurut Imam Syafi'i yang berbunyi, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa yang menghendaki dunia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa menghendaki akhirat, maka harus dengan ilmu. Jadi, ilmu itu sangatlah penting bagi dunia dan akhirat. Jadi, kita sebagai orang muslim, orang Islam, wajib menuntut ilmu sebanyak-banyaknya dan setinggi-tingginya. Anak-anakku yang berbahagia, selanjutnya yakni tentang perilaku orang yang cinta ilmu pengetahuan menurut surat Ar-Rahman ayat 33. Yakni yang pertama, senang membaca buku-buku pengetahuan sebagai bukti cinta ilmu pengetahuan. Yang kedua, selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta, baik di langit maupun di bumi, dengan terus menelaahnya. Yang ketiga, meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Oleh karena itu, manusia haus untuk terus menggali ilmu pengetahuan. Yang keempat, rendah hati atas kesuksesan yang diraihnya dan tidak merasa rendah diri dan malu terhadap kegagalan yang dialaminya. Nah, untuk selanjutnya yaitu perilaku orang yang cinta ilmu pengetahuan menurut Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berusaha untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Yang kedua, bersikap sopan saat belajar dan selalu menghargai dan menghormati guru. Yang ketiga, senang mendatangi guru untuk meminta penjelasan tentang ilmu pengetahuan. Yang keempat, selalu menyimbangi ilmu pengetahuan yang dimilikinya dengan keyakinan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sekian untuk materi hari ini. Apabila kurang jelas atau kurang paham, silakan ditanyakan kepada Ibu langsung melalui chat free atau melalui Google Classroom. Sekian, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.